Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helen Keller pernah berkata, hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak dapat dilihat atau bahkan disentuh, tetapi harus dirasakan dengan hati. Inilah 7 hal yang perlu kita ketahui tentang kehidupan. Yang pertama, jangan terlalu serius dengan hidup. Jangan terlalu kaku dengan hidup. Jangan semuanya dianggap serius dalam hidup. Luangkanlah waktu untuk bersenang-senang, untuk bermain, untuk liburan, dan untuk dinikmati. Alan Watts pernah berkata, inilah rahasia hidup yang sebenarnya, untuk benar-benar terlibat dengan apa yang Anda lakukan di sini dan sekarang. Dan daripada menyebutnya bekerja, sadarilah bahwa itu yang disebut bermain. Jangan percaya siapapun yang bilang hidup itu harus serius. Jangan percaya siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk bersenang-senang, bergembira, tertawa di setiap hari, atau di hari apapun. Ketika Anda masih muda, tidak ada hal lain yang kita ketahui selain kesenangan. Pelajaran yang paling penting, bahwa kebanyakan dari kita yang sudah dewasa masih perlu belajar untuk hidup tidak dimaksudkan untuk terlalu serius. Kita dapat dengan mudah lupa bahwa hidup ini tidak akan bertahan selamanya. Inilah mengapa pentingnya kita untuk mengingat diri sendiri bahwa suatu hari nanti, kalau Anda sama seperti manusia lainnya pun akan mati. Ketika kita mengingat diri kita sendiri akan kematian kita, kita akan mengingat diri kita pada kenyataan bahwa kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Ketika kita benar-benar menerimanya, semua ketidakkekalan itu, mungkin dulu, mungkin nanti, kita bisa mulai menganggap semuanya tidak terlalu serius. Kebanyakan orang berjuang begitu keras untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan uang tambahan, sehingga mereka terpaksa mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak mereka sukai. Dan orang-orang yang tidak disukai itu pun sebenarnya juga tidak peduli tentang mereka atau tentang semua hal itu. Karena orang-orang itu pun melakukan hal yang sama juga, mencari sebuah pencapaian dan menganggap makin banyak uang kita akan makin baik. Tapi uang kadang tidak membuat kita merasa berharga. Jadi hanya kita yang bisa menentukan. Mungkin kita tidak perlu terlalu stres tentang berat badan kita, atau kulit kita, isi rekening bank kita, atau apapun yang orang lain pikirkan tentang kita. Saya tantang Anda untuk melihat hidup bukan sebagai bentuk perjuangan atau ketegangan, ataupun tujuan yang harus dicapai di tempat lain, tapi sebuah perjalanan, sebuah tantangan untuk melihat seberapa banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan setiap hari. Dan ketika kita memiliki atau tidak memiliki rumah yang besar atau mobil yang mewah, maka hal itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Karena apapun yang terjadi, setidaknya Anda masih memiliki sesuatu yang kebanyakan orang tidak miliki. 3 hal yang tidak bisa dibeli dengan uang: kegembiraan, kedamaian, dan semangat hidup. Ciptakanlah kehidupan yang juga terasa baik dari dalam, bukan hanya terlihat dari luar. Aristoteles berkata, pada saat-saat tergelap kita harus fokus untuk melihat cahaya. Nomor 2, keadaan tidak akan pernah mendikte kita kecuali kita memutuskan atau membiarkannya. Saat tantangan-tantangan dalam kehidupan datang, mungkin agar memberi hidup kita lebih berarti, mungkin hanya sesuatu yang perlu kita tangani di waktu kita sendiri dengan cara kita sendiri. Wayne Dyer pernah berkata, jika Anda mengubah cara Anda melihat sesuatu, hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat tantangan hidup ini, terkadang Anda akan menemukan bahwa itu bukan masalah atau kemalangan, tapi pengalihan. Terkadang malah itu menjadi berkah. Maya Angelou pernah berkata, Anda mungkin tidak bisa mengontrol semua peristiwa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat memutuskan untuk tidak terpengaruh olehnya. Jangan melawan hidup. Ketika tantangan datang, saya jamin itu pasti datang. Lihatlah pada diri Anda. Apakah Anda dapat terus memberikan yang terbaik untuk saat ini dan ke depannya? Terbukalah pada kenyataan bahwa kamu tidak tahu bagaimana semuanya akan berubah, termaksud hal-hal sulit yang di depanmu ini. Percayalah
bahwa hal itu hanya untuk yang terbaik, untukmu atau untuk orang lain. Lihatlah, apakah Anda dapat menemukan makna di dalamnya, bahkan saat-saat tersulit sekalipun. Leo Tolstoy pernah berkata, semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang berpikir untuk mengubah dirinya. Nomor 3, jika Anda tidak belajar mengendalikan pikiran Anda akan mengendalikan diri Anda. Sang Buddha pernah berkata, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikir tentang Anda, maka Anda akan menjadi seperti itu. Dan itu bukan pernyataan ekstrim. Manusia dikatakan memiliki lebih dari 60.000 pikiran tiap hari. Dan bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah kebanyakan orang memiliki pikiran itu secara autopilot. Dan banyak dari mereka tidak berpikir positif. Kebanyakan orang diprogram oleh kejadian-kejadian di masyarakat, oleh saluran berita, oleh media sosial, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Mereka percaya semua yang mereka baca. Mereka reaktif, dan ketika tantangan itu muncul dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Ketika mereka tidak tahu bagaimana cara berpikir untuk diri mereka sendiri, alih-alih merespon dengan tenang dan bijaksana untuk memperbaiki tantangan kecil tersebut, mereka malah bereaksi dengan marah dan meningkatkan tantangan tersebut menjadi sebuah masalah yang besar. Belajarlah untuk mengendalikan pikiran dan mengendalikan emosi, karena itu adalah kunci supaya hidup kita menjadi terkendali. Bukan mengendalikan keadaan, tetapi mengendalikan bagaimana perasaan kita terhadap keadaan tersebut. Di mana itu lebih penting daripada mengendalikan keadaan, karena kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Anda bisa mengendalikan pikiran dan emosi Anda melalui ritual sehari-hari, kerja mandiri secara konsisten tiap hari, mengulangi proses yang kuat yang terbukti menghasilkan perasaan yang tenang dan perasaan yang positif, melakukan meditasi, zikir, bersyukur tiap hari, berdoa tiap hari, olahraga, detoksifikasi dari semua hal yang negatif, khususnya berita dan pengaruh yang negatif dan media sosial. Semua hal itu penting untuk menjalani kehidupan yang indah. Pada akhirnya, setiap individu pasti bertanggung jawab atas apa yang mereka rasakan. Dan kedepannya, ketika kita bereaksi dengan kemarahan, maka Anda akan tahu bahwa Andalah yang melakukan lebih banyak usaha, bukan keadaan dan orang yang membuat Anda marah. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini, di dalam dunia Anda, itu bisa menjadi tempat yang damai serta ajaib. Jika Anda tidak mengikuti arus, Anda akan melambat. Nomor 4, buat rencana, tapi ikuti arusnya. Jim Rohn pernah berkata, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang mereka rencanakan tentang Anda. Tidak banyak. Perencanaan bukan berarti harus mendapatkan yang sesuai. Jika Anda berencana untuk membawa payung untuk menghadapi hujan, ketika Anda berjalan tetapi ternyata payungnya rusak, cobalah untuk menari di tengah hujan. Apa hubungannya dengan hidup? Hal yang paling pasti dalam hidup, bahwa Anda pasti ingin menghindari untuk menjadi basah. Sama seperti ketika kita ingin menghindari masalah keuangan, memiliki masalah kesehatan, memiliki masalah hubungan atau masalah emosional, mengalami hari yang buruk, minggu yang buruk, tahun yang buruk, atau pelebelan hidup yang buruk yang lainnya. Bagaimana cara menghadapi ujian kehidupan? Anda harus menghindarinya dengan perencanaan. Bukan agar keadaan menjadi sempurna, tapi berencana untuk melakukan usaha pada diri kita setiap harinya. Rencanakan olahraga dan pola makan agar tubuh tetap kuat, sehat, dan bersemangat. Merencanakan ritual sehari-harinya seperti meditasi, zikir, rasa syukur, berdoa, membuat catatan, atau apapun yang bisa menempatkan Anda di tempat yang luar biasa. Karena semua itu akan memiliki efek yang mendalam dan kompleks pada hidup kita. Memang sekarang tentunya tidak semua selalu berjalan sesuai rencana. Jadi ketika tantangan muncul di saat ujian kehidupan turun, belajarlah untuk menari di tengah hujan dan bagaimana mengalir bersamanya. Yang paling penting adalah rencanakan untuk kembali ke jalur semula. Seperti apa yang dikatakan Benjamin Franklin,
Jika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan untuk gagal. Lao Tse pernah berkata, peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, kamu akan selalu menjadi tawanan dari mereka. Nomor 5, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya, itu benar. Bahkan Bunda Teresa pun punya haters. Mau semurni apapun jiwamu, sayangnya realita manusia adalah kita semua itu berbeda. Dan karena perbedaan besar itu, kita semua bergetar pada level yang sangat berbeda. Beberapa orang tidak siap menerima kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Beberapa orang tidak siap untuk sesuatu yang positif. Jangan biarkan itu sampai ke Anda. Itu bukan masalah pribadi kok. Itu hanya fakta bahwa setiap orang itu berbeda. Dan dari perbedaan didikan, keadaan, dan lingkungan, muncullah perbedaan pendapat dan perbedaan reaksi. Hanya karena orang tidak setuju dengan Anda, atau bahkan jika mereka menantang Anda atau ide-ide Anda, bukan berarti Anda tidak bisa menemukan cara untuk bergaul dengan mereka atau membiarkan mereka pergi dengan caranya sendiri dan dengan damai. Biarkan mereka yang berbeda itu dari Anda. Jadilah seseorang yang membiarkan semua orang bisa memiliki pendapat tanpa harus terpengaruh. Lanjutkan hidupmu tanpa kebencian. Sibuklah untuk sesuatu hal untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga Anda bahkan tidak menyadari hal-hal negatif menghampiri Anda. Fokuslah untuk membuat hal-hal positif dalam hidup Anda. Oscar Wilde pernah berkata, jadilah dirimu sendiri, karena semua orang sudah melakukan itu. Nomor 6, kamu tidak akan bahagia jika kamu menjadi orang lain dan mencoba menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadilah diri sendiri dan lakukan itu dengan bangga. Bahagia sejati tidak akan pernah datang kepadamu jika kamu mengubah siapa dirimu sebenarnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Anda tidak akan benar-benar merasa bahagia jika Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Merasa nyamanlah untuk menjadi diri Anda sendiri, baik itu di sekitar atau siapapun orang yang Anda temui. Semua orang yang tidak cocok akan meninggalkanmu, dan itu tidak apa-apa, karena orang yang tepat akan tinggal. Orang yang tepat adalah orang yang menyukai Anda secara asli, apa adanya, dan tidak ada drama di situ. Wayne Dyer pernah berkata, bagaimana orang memperlakukan Anda, itu adalah karma untuk mereka. Bagaimana Anda bereaksi, itu adalah milik Anda. Nomor 7, mereka yang terjebak dalam kesengsaraannya sendiri akan mencoba menyeretmu ke dalam gelapnya lubang mereka. Jangan biarkan siapapun mencuri kebahagiaanmu. Wayne Dyer berkata, orang yang penuh kasih akan hidup di dunia yang penuh kasih. Orang yang bermusuhan akan hidup di dunia yang bermusuhan. Dan itu di dunia yang sama. Sifat sebagian manusia adalah mereka tidak ingin melihatmu bahagia. Itu karena mereka belum mencapai apa yang seperti kamu capai. Banyak orang hidup di alam semesta yang bermusuhan, dan mungkin secara tidak sengaja akan coba menyeretmu ke alam semesta yang tidak bersahabat itu, sehingga mereka menganggap diri mereka tidak sendirian. Jangan pernah mengubah siapa Anda dan jatuh ke dunia yang bermusuhan ini. Jika Anda tetap setia dengan diri Anda, berkomitmenlah pada alam semesta yang penuh kasih tempat Anda tinggal. Berkomitmenlah untuk mensejahterakan diri Anda sendiri, kedamaian, kegembiraan, dan keajaiban Anda sendiri yang Anda jalani setiap hari. Cepat atau lambat, semua orang itu akan berhenti mencoba menyeret Anda ke bawah, dan mungkin malah meminta Anda untuk membantu mereka naik ke dunia Anda. Jadilah cahaya bagi orang lain untuk menemukan jalan mereka. Jadilah contoh yang mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga orang lain melalui pengalaman hidup positif Anda sendiri. Eleanor Roosevelt pernah berkata, tidak ada yang bisa membuat Anda menjadi merasa rendah diri tanpa persetujuan Anda. Jangan biarkan kepahitan orang lain masuk ke dalam hatimu. Mereka juga tidak ingin berada di sana. Mereka membutuhkan seorang untuk menunjukkan jalan pada mereka. Begitu banyak orang yang terluka, dan mereka menyembunyikan rasa sakit itu dengan kepahitan dan penghakiman. Dimanapun Anda berada, di hari apapun, kapanpun, jadilah cahaya untuk orang lain. Cerahkanlah hati mereka dengan kebaikanmu yang tulus. Bahkan,
jika mereka tidak membalasnya. Jadilah contoh positif bagi dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pencet tombol like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini.